Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Yolanda dengan NIM 07011382429214. Di sini saya akan mempresentasikan formulasi kebijakan publik dari soal-soal kemarin. Yang pertama, pengertian formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, di mana suatu masalah yang telah diakui sebagai masalah publik mulai dirumuskan menjadi berbagai alternatif solusi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan, analisis, dan perbandingan alternatif untuk menemukan kebijakan yang paling layak dan efektif. Menurut William Edgar, tahap formulasi kebijakan mencakup beberapa unsur penting. Yang pertama, perumusan masalah, mengidentifikasi dan menjelaskan masalah publik secara jelas, menentukan batasan serta siapa pihak yang terlibat. Yang kedua, perawalan, memperkirakan dampak positif dan negatif dari setiap alternatif kebijakan yang diajukan. Yang ketiga, rekomendasi, menyusun saran kebijakan yang paling tepat dengan dasar pertimbangan yang rasional. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengantisipasi resiko dan melihat kelayakan kebijakan sebelum atau sesudah diterapkan. Selanjutnya, tahapan formulasi kebijakan. Yang pertama, agenda setting, yaitu menentukan isu mana yang layak menjadi masalah publik. Selanjutnya, melalui proses seleksi dan prioritas. Yang kedua, policy formulation, menyusun alternatif kebijakan, menganalisis dampak dan memilih rekomendasi terbaik. Yang ketiga, policy adoption, yaitu tahap pengambilan keputusan formal dan legitimasi oleh lembaga resmi seperti eksekutif dan legislatif. Setelah adopsi, dilanjutkan implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, model-model penyusunan agenda kebijakan. Yang pertama, model rasional berdasarkan urgensi dan evaluasi objektif. Yang kedua, model inkremental, perubahan kebijakan dilakukan bertahap. Yang ketiga, model policy window, masalah kebijakan dan politik bertemu pada jendela kesempatan. Yang keempat, model Gerbek can, isu muncul secara acak karena interaksi ide dan situasi. Yang kelima, model jaringan atau koalisi, dipengaruhi kekuatan jaringan dan kepentingan aktor. Yang keenam, model agenda media, media maksa membentuk opini publik dan menekankan pemerintah. Selanjutnya, aktor yang terlibat. Yang pertama, pemerintah, eksekutif, legislatif, birokrat, pembuat keputusan dan pengalokasi sumber daya. Yang kedua, analis kebijakan atau peneliti, menyediakan data dan analisis alternatif kebijakan. Yang ketiga, masyarakat sipil atau LSM atau NGO, menyuarakan aspirasi dan melakukan kontrol sosial. Yang keempat, media massa, membentuk opini publik dan mengangkat isu ke agenda. Yang kelima, kelompok kepentingan, mempengaruhi kebijakan sesuai kepentingan mereka. Yang keenam, publik atau warga, berpartisipasi melalui survei, konsultasi atau demonstrasi. Yang ketujuh, donor dan lembaga internasional, memberi pengaruh melalui pendanaan dan rekomendasi. Yang kedelapan, sektor swasta atau bisnis, terlibat dalam regulasi dan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, catatan penting dan proses kebijakan tidak selalu linier. Ada umpan balik dan revisi. Yang kedua, analisis kebijakan harus mempertimbangkan aspek politik
juga dipengaruhi